Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk anugerah dan pertolongan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kiranya Engkau menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam pengharapan memampukan seorang Daud untuk mengalahkan tekanan-tekanan hidupnya dan mengalami kemenangan. Pagi hari ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita akan belajar bersama bagaimana seorang Daud hidup di dalam pengharapannya dan memampukan Daud di tengah situasi, di tengah tekanan, di tengah himpitan pergumulan yang ada. Daud tetap bisa mengasihi dan menghargai orang-orang di sekitarnya. Mari kita melihat ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita tahu bersama pada minggu yang lalu bagaimana suasana hati seorang Daud. Dia sedang gusar, dia sedang gelisah, dia sedang cemas tentang keberadaan anak, istri, dan rakyatnya yang telah ditawan oleh bangsa Amalek. Tetapi dalam perjalanannya untuk menemui seluruh keluarga dan rakyatnya, Daud diperhadapkan dengan seorang budak dari bangsa Amalek. Hal yang pertama kita belajar pada pagi hari ini, meskipun Daud ada dalam situasi yang sukar dan sulit, meskipun Daud ada di dalam situasi yang terjepit sekalipun, Daud tetap menyatakan kasihnya. Hal yang pertama kita belajar bahwa Daud menyatakan kasihnya di tengah situasi yang tidak mengenakan. Daud tetap menunjukkan kasihnya kepada seorang budak dari bangsa Amalek. Dia menunjukkan kasihnya dengan memberikan makanan, untuk memberikan minum sehingga dia bisa pulih kekuatannya kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud tetap melakukan hal itu meskipun dia tidak mengenal siapa orang yang ditolongnya. Bahkan ketika Daud mengetahui asal-usul dari orang yang ditolongnya, Daud tetap bersikap baik kepada orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat pada ayatnya yang ke-14, ketika Daud mengetahui siapa sesungguhnya orang yang ditolongnya, Daud tetap berkata dengan lemah lembut kepada orang tersebut. Ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. "Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?"
Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud tetap menunjukkan kasihnya kepada orang tersebut meskipun ia mengetahui bahwa orang inilah yang telah menyebabkan kehancuran bagi negerinya. Orang inilah yang telah turut terlibat sehingga anak, istri, dan rakyatnya tertawan pada saat itu. Tetapi Daud tidak membalaskan kejahatan orang tersebut, tetapi dia membalasnya dengan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud menyatakan kasihnya kepada orang tersebut karena dia menyadari bahwa sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah bagian Allah dan bukan menjadi tugas Daud. Daud mengerti tugasnya bahwa ia harus pergi untuk menyelamatkan anak, istri, dan rakyatnya yang sedang ditawan oleh bangsa Amalek. Mari kita membuka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Daud bahwa di tengah tekanan kehidupan yang dia alami, di tengah kesukaran yang dia alami, dia tahu bahwa pembalasan terhadap kejahatan hanyalah bagian Allah. Yang menjadi tugasnya adalah untuk tetap menyatakan kasihnya kepada setiap orang yang dijumpai, termasuk orang yang telah mengerjakan kejahatan di dalam hidupnya. Kebaikan dan kasih Daud membuka jalan bagi kehidupannya. Kebaikan dan kasih yang Daud nyatakan kepada seorang budak dari bangsa Amalek membawa Daud menuju kepada keluarganya. Kita melihat ayatnya yang ke-19 dalam pembacaan kita. Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari hasil jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Karena kebaikan, karena kasih yang Daud nyatakan, Daud memperoleh kembali segala sesuatu yang menjadi milik kepunyaannya. Hal yang kedua kita belajar dari kehidupan Daud pada ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Daud tetap menghargai, Daud tetap menghormati orang yang tidak menyertainya di dalam peperangan. Kita membaca pada ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kita membaca pada ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Daud menghargai dan Daud menghormati orang-orang yang tidak menyertainya di dalam peperangan. Dia tidak memaksa seluruh pasukannya untuk mengikuti dia. Dan kita melihat di ayat yang ke-26 dan ayatnya yang ke-31, ada tua-tua di Yehuda yang juga tidak menyertai Daud dalam peperangannya. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, mengapa Daud tetap menghormati dan menghargai orang-orang tersebut?
Yang pertama, bahwa Daud menyadari keberhasilan kemenangan yang diperoleh adalah anugerah yang daripada Tuhan. Ayatnya yang ke-23. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Daud menyadari bahwa keberhasilannya di dalam pertempuran, keberhasilannya mengambil kembali apa yang menjadi milik daripada kehidupannya dan juga bangsanya, itu bukan karena kuat dan gagahnya Daud dan pasukannya, tetapi Daud menyadari bahwa itu semua adalah anugerah yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Daud menyadari bahwa siapa saja termasuk dirinya sendiri bisa mengalami kelemahan, bisa mengalami kelelahan, bahkan bisa juga menjadi tua sehingga tidak lagi mampu untuk ada dalam peperangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Daud juga menyadari bahwa setiap orang memiliki peranannya di dalam kehidupannya, memiliki fungsi, memiliki kemampuan di dalam hidupnya, sehingga orang-orang yang tinggal ada 200 orang dan para tua-tua di Yehuda, Daud mengerti dan Daud paham bahwa mereka memiliki fungsi tersendiri, memiliki peran tersendiri di dalam peperangan yang dia hadapi. Oleh sebab itu, Daud tetap menghormati, Daud tetap menghargai keberadaan mereka. Ketika orang-orang yang 400 orang menyertai Daud dalam peperangannya terhadap bangsa Amalek, ketika hasil jarahan diperoleh, ada orang-orang yang mulai berbicara demikian. Ayatnya yang kemudian, ayatnya yang ke-22. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka. Istrinya dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, karena Daud menyadari dan Daud menghargai serta menghormati orang-orang yang tidak menyertai dengan peran dan fungsi mereka masing-masing. Daud menyadari bahwa keberhasilannya bukan karena kekuatannya, bukan karena jasa orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia yang menyertai, tetapi semua yang dia peroleh adalah anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga Daud memutuskan, Daud membagi rata semua bagian. Semua orang mendapatkan bagiannya. Karena semua orang memiliki peranannya. Meskipun kecil, mereka berperan di dalam keberhasilan, di dalam kesuksesan yang diperoleh Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun diperhadapkan dengan hal yang sama. Tidak jarang kita ada di posisi-posisi yang tidak mengenakkan. Tidak jarang kita ada di tengah himpitan dan kesukaran. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Daud mau mengajarkan firman Tuhan melalui teladan kehidupan Daud, mengajarkan kepada kita bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, bagaimanapun keadaan yang membawa kita kepada situasi yang terjepit, Allah mau menghendaki supaya kita tetap bisa menghargai, supaya kita bisa tetap menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita, menyatakan kebaikannya kepada orang-orang yang kita jumpai, sekalipun mereka adalah musuh yang menyakiti kita. Hal yang kedua,
Daud tetap menghargai dan menghormati orang-orang yang tidak menyertainya di dalam peperangan dengan membagikan apa yang menjadi milik kepunyaan mereka, dengan memberikan apa yang menjadi bagian dalam hidup mereka. Karena setiap orang memiliki peranan di dalam keberhasilan kehidupan Daud. Demikian juga dengan kehidupan kita. Hendaklah kita menghargai dan menghormati setiap orang yang ada di sekitar kita, karena mereka juga memiliki peran, meskipun kecil, mereka memiliki peran di dalam keberhasilan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang menyatakan kasih dan menghargai, tidak hanya kita nyatakan bagi sesama kita, tetapi juga bagi alam, bagi lingkungan di mana kita ada. Dengan kita menjaga, dengan kita merawat, dengan kita mengolah dengan sebaik-baiknya, alam akan memberikan hasil bagi kita. Demikianlah kasih Allah akan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita pada pagi hari ini, dan boleh memberikan sukacita dan kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur karena anugerah dan pertolongan Tuhan kami boleh sampai pada saat ini. Dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Allah memampukan kami, meskipun kami ada dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak mudah, dalam situasi kekurangan sekalipun, biarlah Engkau memampukan kami untuk tetap menyatakan kasih-Mu, menghargai dan menghormati segala yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik alam yang indah yang Tuhan percayakan, baik lembaga pemerintah yang Tuhan pimpin, yang Tuhan bentuk dalam dunia ini, maupun kehidupan kami bersama-sama dengan umat Tuhan, bersama-sama dengan umat manusia yang lainnya. Kiranya hidup kami boleh menjadi berkat dan keberkatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, firman telah disampaikan kepadamu pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan, sehingga berkat Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Saya mengundang Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.